Apakah Indonesia siap perang dengan Australia? Ini jumlah kekuatannya. Indonesia berada pada posisi ke-14 sebagai militer terkuat di dunia. Dan di Asia Tenggara kita berada pada posisi pertama kekuatan militernya. Berapa anggaran kita? Tadi kalau kita berkaca dari Amerika Serikat misalnya 156 miliar dolar Amerika. Sangat jauh ya. Kita bahkan not even 10%, jadi around 5%-nya saja, yaitu 6,9 miliar dolar Amerika. Tapi ada yang menarik. Dalam budget ataupun dalam struktur alokasi. Kita nih kalau di lamaran Nostradamus, Pak Indra, ini buku lagi banget ya. We believe it or not, 2037 kita akan diinvasi oleh Australia, ya kan? Ada kota-kota dengan bertubuh yang akan dihajar Australia. Ini kalau percaya ramalan Nostradamus. Nah, anggap aja itu betul. Kesiapan kita bagaimana 2037 untuk resilience kita, untuk ketahanan nasional kita. Itu yang mesti kita pikirkan dari sekarang. Itu ramalan itu berdasarkan prediksi-prediksi apa ya, pertimbangan geopolitik segala macam, Bu ya? Enggak, Nostradamus Pak Indra. Nostradamus kan kita tahu siapa. Beliau meramalkan Ratu Elizabeth. Jika ramalan perang Nostradamus antara Indonesia versus Australia terbukti, apakah kekuatan militer dua negara ini seimbang? Dilansir dari fakta populer, telah diketahui jumlah kekuatan kedua negara. Dan jika dipertemukan dalam medan perang, apakah kekuatan Indonesia mampu melawan pasukan negara sekaligus benua Australia? Berawal dari sengketa Pulau Pasir yang ingin diduduki oleh Australia, akhirnya membuat geram Indonesia. Dan dengan kekuatan pertahanan saat ini, Indonesia diprediksi sangat mampu menghadapi Australia. Dan dengan kekuatan alutsista serta tentaranya, Indonesia juga dinilai akan menang jika nanti akan berperang secara head-to-head. Dalam tayangan berita dibahas terkait sengketa antara Indonesia versus Australia dalam perebutan Pulau Pasir atau Asmor Reef di Laut Hindia. Dalam fakta populer disebutkan bahwa kekuatan kedua negara jika dibandingkan akan sangat terlihat siapa yang lebih unggul. Kita simak kekuatan kedua negara mulai dari anggaran, personel serta alutsista atau persenjataan. Dalam APBN Indonesia tahun 2022, pemerintah mengalokasikan untuk Kementerian Pertahanan sebesar 133,41 triliun rupiah. Alokasi untuk modernisasi alutsista, non-alutsista dan sarana prasarana pertahanan 45,49 triliun rupiah, sebut akun Fakta Populer. Dijelaskan dalam RAPBN tahun 2023, angka untuk Kementerian Pertahanan justru berkurang menjadi 131,93 triliun rupiah, dan untuk program modernisasinya hanya dikucurkan dana 35,88 triliun rupiah. Sementara anggaran yang dimiliki Australia 44,62 miliar dolar US atau setara dengan 701,54 triliun rupiah atau 6 kali lipat anggaran Indonesia. Dari jumlah personel penduduk Indonesia saat ini lebih dari 275 juta. Jumlah personel tentara yang aktif 400.000 orang dan cadangan juga 400.000 orang. Untuk Australia jumlah penduduk sekitar 25 juta. Personel aktif 59.000 dan cadangan 20.000. Dari sisi ini Indonesia unggul di atas Australia, maka bisa dipastikan jika perang secara langsung berhadapan tanpa menggunakan alutsista dan dukungan negara lain, dipastikan Indonesia akan menang. Karena jumlah personel militer itulah yang sangat penting. Pasalnya personel tentara adalah garda terdepan untuk pertempuran. Polemik kepemilikan Pulau Pasir antara Australia dan Indonesia hingga saat ini masih memanas. Sengketa ini memang telah mengakar sejak lama dan kembali mencuat lantaran masyarakat adat Laut Timor mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari Pulau Pasir. Jika ramalan perang Nostradamus antara Indonesia versus Australia terbukti, apakah kekuatan militer dua negara ini seimbang? Dilansir dari fakta populer, telah diketahui jumlah kekuatan kedua negara. Dan jika dipertemukan dalam medan perang, apakah kekuatan Indonesia mampu melawan pasukan negara sekaligus benua Australia? Berawal dari sengketa Pulau Pasir yang ingin diduduki oleh Australia, akhirnya membuat geram Indonesia, dan dengan kekuatan pertahanan saat ini, Indonesia diprediksi sangat mampu menghadapi Australia. Dan dengan kekuatan alutsista serta tentaranya, Indonesia juga dinilai akan menang jika nanti akan berperang secara head-to-head. Dalam tayangan berita dibahas terkait sengketa antara Indonesia versus Australia
dalam perebutan Pulau Pasir atau Asmor Reef di Laut Hindia. Dalam fakta populer disebutkan bahwa kekuatan kedua negara jika dibandingkan akan sangat terlihat siapa yang lebih unggul. Kita simak kekuatan kedua negara mulai dari anggaran, personel serta alutsista atau persenjataan. Dalam APBN Indonesia tahun 2022, pemerintah mengalokasikan untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp133,41 triliun. Alokasi untuk modernisasi alutsista, non-alutsista dan sarana prasarana pertahanan Rp45,49 triliun, sebut akun Fakta Populer. Dijelaskan dalam RAPBN tahun 2023, angka untuk Kementerian Pertahanan justru berkurang menjadi Rp131,93 triliun dan untuk program modernisasinya hanya dikucurkan dana Rp35,88 triliun. Sementara anggaran yang dimiliki Australia 44,62 miliar dolar US atau setara dengan Rp701,54 triliun atau 6 kali lipat anggaran Indonesia. Dari jumlah personel penduduk Indonesia saat ini lebih dari 275 juta. Jumlah personel tentara yang aktif 400.000 orang dan cadangan juga 400.000 orang. Untuk Australia jumlah penduduk sekitar 25 juta, personel aktif 59.000 dan cadangan 20.000. Dari sisi ini Indonesia unggul di atas Australia, maka bisa dipastikan jika perang secara langsung berhadapan tanpa menggunakan alutsista dan dukungan negara lain, dipastikan Indonesia akan menang. Karena jumlah personel militer itulah yang sangat penting. Pasalnya personel tentara adalah garda terdepan untuk pertempuran. Polemik kepemilikan Pulau Pasir antara Australia dan Indonesia hingga saat ini masih memanas. Sengketa ini memang telah mengakar sejak lama dan kembali mencuat lantaran masyarakat adat Laut Timor mengancam mengajukan gugatan jika Australia tak angkat kaki dari Pulau Pasir. Jika ramalan perang Nostradamus antara Indonesia versus Australia terbukti, apakah kekuatan militer dua negara ini seimbang? Dilansir dari Fakta Populer, telah diketahui jumlah kekuatan kedua negara. Dan jika dipertemukan dalam medan perang, apakah kekuatan Indonesia mampu melawan pasukan negara sekaligus benua Australia? Berawal dari sengketa Pulau Pasir yang ingin diduduki oleh Australia, akhirnya membuat geram Indonesia, dan dengan kekuatan pertahanan saat ini, Indonesia diprediksi sangat mampu menghadapi Australia. Dan dengan kekuatan alutsista serta tentaranya, Indonesia juga dinilai akan menang jika nanti akan berperang secara head-to-head. Dalam tayangan berita dibahas terkait sengketa antara Indonesia versus Australia dalam perebutan Pulau Pasir atau Asmor Reef di Laut Hindia. Dalam fakta populer disebutkan bahwa kekuatan kedua negara jika dibandingkan akan sangat